masuk ya di antara perineum sama perineum sama sama bagian limbus. Pokoknya kita tangan kita tuh di antara bagian dalam dan luarnya gitu. Jadi supaya tidak menusuk. Nah ini untuk pada saat kita melakukan anestesi ya, ini kan ini gini ya tangannya. Nah kan kita masuk ke sini ya, masuk. Nah untuk masuknya itu jangan segini, memang nggak akan sampai ke otot ya, gitu. Itu harus masuk ke sini sampai ke muskulus. Nah tapi jangan lupa pada saat kita melakukan mau menyuntikkan di aspirasi terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak ada darah berarti kita lanjut masukkan ya sambil ditarik gitu ya. Nah ini kan nanti pasti melebar, sini mau ke arah sebelah sini kita ya, masukin lagi ke sini gitu, tarik lagi ada darah atau tidak, masukin lagi lidokainnya ya, itu sampai habis. Tapi sekitaran yang bukannya aja gitu ya, saya mau agak ke sebelah sini, misalnya nanti lebih ke sebelah sini, masukin lagi, tarik, terus ini lidokain didorong, ini sambil ditarik gitu ya. Ini udah semua ini ya. Nanti setelah itu kita apa dulu setelah selesai di lidokain? Ya itu reaksinya apakah sudah berhasil atau belum ya? Biar agak ditekan sedikit. Kalau misalnya masih AU berarti itu masih belum bereaksi ya. Kalau misalnya punya lempeng ada reaksi apa berarti tidak masuk. Nah sekarang kita mau melakukan ini kan posisi ini perineum ya, ini di atas ya, luka yang paling di atas gitu, ini di bawah. Nah kita akan mulai setelah kita tidak ada, setelah ibu tidak ada reaksi, setelah bereaksi luka ini baru kita lakukan hekting panjang. Kita nilai dulu kedalaman lukanya ya, kedalaman lukanya ruptur berapa. Kalau misalnya di atas grade 2 kita langsung berujung ya. Nah ini apa namanya, itu bukannya. Nah kita bersihkan dulu ya ininya, melihat dulu kan kalau misalnya banyak darahnya kelihatan ya. Nah kita mulai dari mana? Dari yang dalam. Itu disitu mulai dari mana? Ini dari dalam. Mulai di mana mulai hektingnya? Memulainya? Itu forceps ibu. Hah? Di bagian forceps. Bukan. Mulai. Itu mah guntingnya bu. Mulai hekting. 1 cm di atas ujung luka ya. Ini maksudnya ujungnya di sini. Kenapa harus pas? Kan kalau misalnya kita kenapa harus? Kenapa nggak boleh pas? Kalau misalnya kita ngepas di situ nanti takutnya malah ada bagian yang terjahit ya, nggak ketutup. Jadi 1 cm di atas luka ini masih bagian dalam, ini kulitnya, ini bagian dalam. 1 cm di atas luka ya. Ini masuk ke sini. Ini kita yang mau yang jujur ya. Kita nyantik. Nah ini. Terus kita buat simpul ya. Buat simpul. Jangan 1 kali ya. Minimal 2 kali ya. Nah setelah itu karena kita mau simpul, karena kita mau jelujur, lalu ini digunting ya, diguntingnya setengah sampai 1 cm ya dari ujung simpul ya. Lalu kita mau melanjutkan ke yang kedua. Ini kan jangan digunting semuanya ya, jadi digunting yang ujung yang pendeknya aja. Terus kita lanjut yang kedua, yaitu ini jaraknya dari luka head yang pertama ke yang kedua itu sekitar setengah sentian ya, maksimum 1 cm. Yang kedua ini masih bagian dalam ya, ini bagian luarnya kan kulit. Ini yang kedua, ini jelujur ya. Terus dan selanjutnya ya, terus sampai ke ujung luka ya.
kalau aslinya mah kita harus pakai pinset, soalnya nggak akan dalam ini, nggak akan sedangkal ini ya. Iya. Ini jangan sampai jatuh jarumnya ya, jangan sampai jatuh ke apa namanya. Bentar lagi. Ini kulit ya, ini masih otot ya. Iya, Bu. Nah untuk jarak dari kita ngejahit ke sini, ini jangan terlalu dekat ke luka, jangan terlalu jauh ya. Iya. Sampai ke ujung luka. Ini misalnya ujungnya di sini ya. Sudah kuat. Misalnya ujungnya ini ya. Ini masih yang jujur, jadi jujur itu nyambung ya. Mau ke jujurnya, ini masih nyambung. Ini tidak ada nanti ya putusnya di. Nah setelah selesai kita sampai ke ujung luka, lalu kita Dikunci. Ada dikunci. lalu kita buat simpul ya. Ini kalau terlalu panjang gunting, kalau misalnya nggak panjang nggak usah ya. Nah sekarang ini kan kita mau bagian dalam. Untuk bagian luarnya kita bisa menggunakan jahitan subkutikuler. Subkutikuler berarti apa? Di bawah subkutan, subkutis ya. Nah untuk apa namanya, dengan subkutikuler ini kita mulai dari bawah. Kalau tadi kan dari atas ya, ini kan kita nyambung. Nah kita mulai dari bawah. Nah berarti kita ngejahitnya di bawah kulitnya ya, di bawah kulit. Nah ini di bawah kulit ini ya. Ini kalau kulit manusia mah nggak setipis ini ya. Ini tipis banget. Dimulai dari bawah subkutis. Jadi nantinya nggak kelihatan dari luar jahitannya, si benangnya ya, kalau yang subkutis ya. Tuh jadi kayak gini nantinya. Jadi dia nggak kelihatan di luar. Keluar. Nih, sampai ke apa namanya, sampai ke ujung. Kita masih ada yang ini, masih ada yang kuliah sebelah. Ngomongin siapa? Di sini nggak ada orangnya. Nih ya. Ini. Nah, ini rapat gini ya, ini sebenarnya terlalu tipis. Nah, jadi kayak gini. Jadi benangnya dari luar nggak kelihatan. Karena tipis banget ya, karena benangnya gede. Jadi tidak.
bagian dalam itu di bawah subkutis ya, di bawah kulit ya. Nanti kalau misalnya udah selesai semua, udah subkutisnya selesai, langsung kita tutup simpul mati ya. Kalau udah subkutisnya selesai, ini karena ini kok kayaknya terlalu ketarik ke sini ya. Nah jadi kayak gini ya, tinggal kelihatan dari dalam, dari luar jadi kelihatan dari dalam. Ini yang subkutis. Nah setelah gimana di apa namanya itu di ujungnya ya, di ujungnya kita simpulkan gitu ya, di ujungnya kita simpulkan, simpul. Ini 2 kali juga cukup, harus 3 kali ya. Lalu kita guntingnya berapa? Setengah sampai 1 cm ya. Jangan terlalu pendek. Gunting itu yang yang seperti itu hanya untuk bagian luar yang bisa buat ya. Kita yang one by one, yang satu-satu itu bisa buat di dalam, bisa buat di luar ya. Bisa buat di kulit, bisa buat di otot. Ini Sophia. Ada aku memotong. Misalnya kita mau, ini ceritanya bagian dalam aja ya, biar nggak 2 kali. Nah kalau yang one by one kita sama tetap mulainya 1 cm di atas luka ya, di atas ujung luka. Nah, ini ini ceritanya itu 1 cm di atas ujung luka. Nah kalau pakai ini ya, pakai pinset. Nah diambil ya. Ini kalau orang mah akan goyang-goyang. Ini yang one by one berarti yang satu-satu ya. Satu mah digunting satu-satu ya. Simpel ya. Satu-satu. Nah ini gunting. Semua sampai 1 cm. Terus kita bikin lagi, bikin 3 aja ya, nanti terusin. Jaraknya sama ya, dari luka yang pertama, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, setengah sampai 1 cm. Boleh 2 kali, boleh 3 kali ya, minimal 2 kali. Ini yang one by one mah kalau misalnya nanti misalnya awal-awal lu masih belum bisa apa namanya teh subkutikuler, nah berarti nanti dalamnya bisa jelujur, nanti luarnya one by one, atau misalnya mau luar dalam one by one boleh. Bisa beda-beda juga ya. Iya. Ini sampai ujung sama kayak gini ya. Oh yang kulit jahit berarti dari luar ya, dari dalam ya?
Kalau yang one by one untuk yang kulitnya berarti dari dalam juga. Dari luar. Hmm. Ini luar loh. Ini luar ceritanya. Ini one by one luar. Kalau yang kulit mah nanti di dalam ya, Bu. Atau sama Dalam. Nanti yang lupa bagian ininya, bagian udah enggak sih? Bagian ininya tah. Jadi di bawahnya ini, di bawahnya si kulit. Ya. Jadi kalau yang one by one dalamnya mah gini, coba. Cuci ya. Masih ada ya? Nanti yang one by one bagian dalamnya mah kita lakukan di dalam, di bawah gitu ya, boleh di otot ya. Nih, ini kan dalam, ini kan kulit ya. Nah kita hactingnya di sini, yang ini. Nah ini tanpa kulitnya, ini kan bagian dalam. Gitu ya, kulitnya ke bawah ini ya, di dalamnya aja. sama aja ya, Bu. Sama aja, caranya mah cuma bagiannya dalam dan luar, bukan maksudnya bagian jaringannya yang kita hactingnya bedanya. Kalau otot mah dari luar ke dalam ya, Bu ya. Kalau kulit mah dari dalam keluar Apanya? untuk penghektingannya. Kalau otot mah kan dari luar ke dalam ya, Bu. Kalau kulit mah dari dalam keluar. Nih kalau tuh di dalam kan dari luar. Gimana sih? Penghektingannya ada yang ngerti nggak? Ini kan di dalam. Di dalam ya, ini kulit nih. Ini luar. Di dalam hactingnya. Najoskeun acut, Enggak, maksudnya kan tadi katanya kalau misalnya yang di luar mah ya, Bu, yang kulit mah kan nggak kelihatan ya, Bu ya. Si benangnya. Enggak, itu mah dari dalam Oh itu keluar. mah yang ini kan kita lagi ngomongin one by one, Beda beda cara itu yang silujur, subutikuler. Ini kita lagi ngomongin yang one by one ini mah. Jadi bakal kelihatan Bu kalau Yang one by one mah kelihatan kayak gini nih, ini realnya kayak gini, ini realnya gini nggak? yang kelihatannya cuma Subutikuler. Ini yang realnya one by one kelihatan, yang di luar maupun di dalam gitu. Kalau jadi pasti si pasiennya ngeraba. Kalau misalnya subutikuler dia ngeraba ujungnya aja paling. Jadi ini normalnya begini realnya ini subutikuler, ini real yang one by one kelihatan. kalau Itu, Cuk. motorin Ya. ininya Bu, benangnya waktu disipu itu 2 kali bisa, 1 kali bisa. 2 kali baiknya. Ada kali Ya. itu dilepas. Itu ya. Itu nah setelah selesai hacking jangan lupa apa? Kita nggak cuma ngejahit udah wanya gitu aja. Nah, kita cek ya untuk dilihat apakah ada bagian yang masih terjahit ya, masih terjahit. Selain kita dicek begini, kita juga cek apa lagi untuk melihat cek anus ya, raba anus masuk jadi ke anus ya, untuk melihat takutnya ada bagian yang terjahit sampai ke anus, ibunya bisa BAB ya. Jadi kalau misalnya kita ngeblos itu berarti aman. Kalau misalnya kita masukin anus kita ke anus ngecek ternyata kenapa ada benang yang gitu ya, yaitu berarti ada bagian yang kita tahu dalam misalnya gitu. Jadi nanti ada bagian sphincter yang terjadi sama kita, terus ibunya bisa ya. Jadi setelah kita double safety jangan lupa bersihkan sambil kita ngecek, bersihkan terus bukan jangan lupa gitu ya, sambil kita cek apakah ada bagian yang belum terhenti. Kemudian juga kita cek pakai anusnya pakai kelingking ya, cek anus pakai kelingking itu harus wajib. Nanti kalau ujian jangan suka ada yang suka banyak pun ada yang kelewat, jadi fokusnya ke hactingnya gitu, nggak fokus pada tindakan setelahnya. Tindakan setelahnya itu kita yang penting itu untuk ngecek anus juga, itu satu bagian yang penting ya. Takutnya nanti ada bagian yang kecil ya, itu yang nanti berakibat
ibunya nggak bisa diambil ya. Itu ya. Sok silakan sekarang. Ibu mau nanya cara bikin benang jarumnya gimana tadi? Ini misalnya benang ya. Ini benang ini. Nah ini setelah ini harus sampai begini ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bunyi nanti suka gegewalan ya. Jadi harus sampai gitu ya, 2 kali kot gitu. Nah ini kan, nah ini juga jangan terlalu ke sini ya, jangan terlalu tengah, lebih baik segini, lebih mendekati ke ujung ini, ujung yang ada buat tempat benang. Nah ini masukin benang, ini kita ke sini ya. Nah ini masukin, ini kan ada ininya nih, tinggal gini aja. Nah, kan harus sampai bunyi. Nah kalau nggak bunyi nanti dia mau ini, mau nerap. Jangan lupa ini kan gini-gini aja mau susah ya. Kalau gini bukan susah, apa namanya teh, potensial untuk mau gelosor ya. Nanti pas kita ngejahit udah masuk jarumnya ya, taunya benangnya nyangsang atau misalnya gelosor keluar gitu kan. Jadi kita ngejus lagi ibunya, kasihan. Jadi masukin ke sini ya. Sama ini juga sama, ujungnya masukin ke sini. Jadi dua-duanya masuk ke sini. Nah, ini kan panjang ya. Nanti ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Nanti yang lalu masukin langsung ya gitu. Jadi harus sampai terus gitu ya masukin. Dan ini harus sampai ke sini ya, harus dikesiniin. Jadi kalau kikian mah nanti dia bakal tuh cepat lepas ya. Dia harus masukin ke sini nih, ke sini. Salah gunting. Ya. Masukin ke sini ya, sama ini juga sama, masukin ke sini. Gitu ya juga sama. Gitu ya. Ada lagi yang bertanyakan?